Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Halo sahabat Bung Bob. Wow, wow, wow. Hari ini gue pengen bahas seperti pembahasan gue sebelumnya, bahwa hari ini gue khusus pengen bahas tentang Suning Group. Bagaimana mereka berkiprah di Inter, bagaimana mereka melakukan pembelian di Inter, dan sampai saat ini apa yang terjadi. Tapi sebelum lanjut, sahabat Bung Bob, silakan subscribe dulu, klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bung Bob, tahu kan bagaimana kisahnya Inter itu seperti apa? Pemiliknya siapa? Sebelum-sebelumnya siapa? Nah, kita flashback ke belakang dulu sedikit, ya. Di eranya Moratti, sahabat Bung Bob tahu ya, bagaimana siapa aja dia beli, ya. Ronaldo, terus Roberto Carlos, banyak sekali pemain-pemain Latin yang dia beli, ya kan. Bahkan pemain-pemain Jerman, ya. Nggak usah gue sebutin satu-satu namanya. Tapi ini luar biasa gitu. Kenapa? Moratti itu, keluarga itu, mereka sangat mencintai sepak bola. Memang kalau di Italia itu bola itu seperti agama, ya. Benar-benar mereka fanatik dengan bola gitu loh. Itu luar biasa. Nah, eranya Moratti itu kan ya, walaupun mereka jor-joran beli pemain, tapi mereka minim prestasi gitu loh. Tapi ya puncaknya Inter di zamannya Moratti adalah 2010-2011. Bagaimana Mourinho memoles Inter selama 2 tahun menjadi tim juara. Bagaimana bisa menguasai Liga Italia dengan Scudetto, Coppa Italia, dan bahkan di Eropa diakui bagaimana Mourinho dengan Inter memenangkan Liga Champion. Dan itulah performan terbaik Inter di zamannya Moratti, bagaimana bisa mendapatkan treble winners. Dan kayaknya di Italia baru Inter nih yang treble winners, kalau gua nggak salah ya. Kalau salah tolong diralat ya sahabat Bung Bob. Ini luar biasa gitu loh. Jadi pencapaiannya Mourinho, pencapaiannya Moratti dengan dia jor-joran beli pemain, ngeluarin duit nggak tanggung-tanggung, dan itu hasilnya. Tapi ya tidak sesuai sebenarnya antara pengeluaran dengan prestasi gitu. Tapi ya sudah, itu sudah berlalu. Nah, akhirnya setelah kita treble winners 2010-2011, apa yang terjadi? Mourinho ya karena prestasi dia di mana-mana, di klub-klub yang dia tanganin pasti jadi juara kan gitu. Jadi ya udah diincar sama Real Madrid. Kira-kira menurut sahabat Bung Bob, Real Madrid ngebat sama dia, kira-kira pasti dikejar nggak? Pasti dikejar. Nah, kira-kira menurut sahabat Bung Bob, Mourinho mau nggak? Siapa yang nggak mau sahabat Bung Bob? Kalau Real Madrid yang meminta pemain, meminta pelatih, jarang orang akan menolak. Karena itu memang daya tariknya Real Madrid itu luar biasa sahabat Bung Bob. Dia sama kayak Barcelona, Real Madrid, itu susah orang nolaknya gitu loh. Itu karena memang mereka image permainan sepak bola ala-ala Spanyol itu kan mereka yang menguasai gitu loh. Nah, itu akhirnya Mourinho berangkat ke sana, terus apa yang terjadi? Inter dengan treble winners, bintang-bintangnya yang ditinggal sama Mourinho, ya udah, itulah yang terjadi. Akhirnya pemain-pemain Inter ya melanjutkan perjuangannya dengan pelatih yang baru. Kalau nggak salah ya, boleh sahabat Bung Bob ralat, setelah Mourinho itu kalau nggak salah itu Rafael Benitez ya dari Belanda. Nah, dia lah yang melatih Inter. Kalau nggak salah itu final antar klub dunia ya, karena pertemuan antara juara Latin Amerika Selatan dengan Liga Champion, Inter menang. Kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, ya udah. Tapi Rafael Benitez tidak bisa mengangkat permainan Inter untuk naikin level peringkatnya di Liga gitu loh. Nah, jadi akhirnya udah Inter mulai terseok-seok tuh 2011, 2012, 2013. Nah, di 2013 itulah puncaknya era Moratti selesai gitu. Kenapa? Karena 2013 era Moratti selesai. Kenapa? Era Moratti menjual Inter ke anak bangsa, Pak Erick Thohir yang beli waktu itu gitu loh. Jadi ya luar biasa ya, bahwa putra bangsa Indonesia bisa membeli klub sebesar Inter Milan itu luar biasa. Salut banget gitu loh. Nah,
tapi terus apa yang terjadi setelah diambil sama Pak Erick Thohir ya? Itu kalau nggak salah nama klubnya nama grupnya International Sport Capital ya di bawah itu, tapi kepemimpinannya Pak Erick gitu loh. Nah itu luar biasa. Jadi 3 tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya dibelilah pemain-pemain Inter yang bagus-bagus untuk membenahi Inter gitu loh. Nah selama 3 tahun ya, tapi memang kita minim prestasi juga di saat itu gitu loh. Itu nggak bisa kita pungkiri gitu loh. Nah karena memang perlu membangun itu nggak gampang gitu loh. Nah puncaknya di eranya Pak Erick Thohir itu 2016, Inter dijual saham mayoritasnya ke Suning Group. Nah inilah di saatnya Suning masuk itu di 2016 ya, dia beli kurang lebih sekitar 70% ya saham mayoritasnya Inter. Nah tapi walaupun saham mayoritas Inter udah dikuasai Suning, tapi Pak Erick tuh masih menjabat sebagai presiden Inter di saat itu sampai di 2018. Nah di 2018 Pak Erick Thohir itu mengundurkan diri. Kenapa? Karena dia mau istilahnya karena ada tugas, karena kan menjadi tim suksesnya Pak Jokowi untuk pemilihan 2019 kalau nggak salah ya sahabat Bung Bob. Nah akhirnya udah ya Steven Zhang lah yang menggantikan Erick Thohir. Steven Zhang, terus ada Xavier Zanetti sebagai wakil presiden Inter sampai saat ini gitu loh. Nah sahabat Bung Bob, setelah era Moratti, era Pak Erick itu udah selesai, sekarang eranya Suning gitu. Nah di 2016, 2017 itu kalau nggak salah pelatih terakhir kita itu ada Mancini ya, di zamannya awal-awalnya Suning gitu loh. Karena sebelumnya kalau nggak salah itu juga pernah Frank de Boer dari Belanda, ada Mazzari juga, ya kan, ada Claudio Ranieri, banyak lah pelatih gonta-ganti. Nah, terakhir Mancini di 2016-2017 itu bisa mencapai ke level 4 besar, tapi di peringkat 4, tapi kita nggak lolos ke Liga Champion karena waktu itu Italia hanya 3 peringkat 1, 2 langsung, yang ketiga playoff. Nah, Inter dapat Liga Eropa waktu itu di zamannya Mancini. Ya lumayan lah mulai peningkatan. Nah, di 2017-2018 Inter mengganti pelatih. Ya nggak tahu apakah Mancini ini dipecat karena gara-gara apa. Gue lupa ya sahabat Bung Bob. Apakah dia dipilih untuk menjadi pelatih timnas Italia? Gue juga lupa gitu. Tapi pada prinsipnya disitulah Spalletti masuk, dipoles, permainan Inter juga semakin menarik. Waktu itu kalau nggak salah tuh pembelian besar dia adalah Nainggolan, ditukar sama Zaniolo kalau nggak salah ya. Nah itu bagus gitu loh, sampai kita tuh merasa akan juara gitu. Tapi ya itulah mungkin mentalnya Spalletti sama mentalnya Inter belum siap untuk juara. Akhirnya kita sampai di peringkat 4 dan kita lolos ke Liga Champion. Tahun berikutnya juga 2018-2019 si Spalletti juga bagus kan, memoles pemain-pemain Inter dengan mentalnya dia gitu. Nah, tapi ya tetap juga kita hanya sampai di 4 besar gitu loh. Tetap Juventus yang juara gitu loh. Nah, kayaknya sih Suning melihat, wah ini kalau begini terus nih kayaknya harus ada perubahan manajemen. Nah makanya ditariklah Opa Marotta ke Inter, ditarik Conte menjadi pelatih. Nah disitulah terjadi perubahan-perubahan. 2019-2020 Inter itu menjadi kandidat Scudetto, tapi akhirnya kalah dengan Juventus juga kan. Tapi kita masuk ke final Liga Eropa, waktu itu kalah nama Sevilla ya. Nah, terus di 2020-2021, nah disitulah Conte membenahi. Suning juga berinvestasi untuk membeli pemain. Apa yang diminta Conte dikasih gitu loh. Eriksen lah, Lukaku lah, Hakimi lah, banyak sekali pemain-pemain yang dia minta dan diberikan gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob tahu berapa investasi yang udah dikeluarkan Suning 4 tahun terakhir itu 700 juta euro sahabat Bung Bob. Jadi nggak sedikit gitu loh. Nah, tapi sahabat Bung Bob tahu di 2020-2021 apa yang terjadi? Adalah terjadinya COVID-19. Pandemi di dunia, pandemik terjadi di dunia. Nah, apa yang terjadi? Krisis keuangan pastilah. Orang nggak boleh keluar rumah, kita aja yang di rumah ya, nggak boleh kemana-mana, semua dilakukan lewat online gitu loh. Nah, sama juga bola juga terjadi seperti itu. Penonton nggak boleh datang. Terus bagaimana sumber income-nya? Sementara pemain-pemain harus digaji. Sahabat Bung tahu kan? Pemain-pemain bola itu kan gaji nggak sedikit gitu loh. Nah, terus bagaimana? Ya udah, sponsor juga ada banyak yang mengurangi sponsor, siaran TV apa segala banyak sekali. Akhirnya kemasukan Inter nggak ada, hanya dari siaran TV, terus dari sponsor, dan itu nggak banyak. Nah,
Artinya apa? Akhirnya Inter melakukan apa? Lobby pemain bahwa bagaimana mengurangi gaji. Bagaimana kalau mereka tidak mau ya itu haknya mereka karena di kontrak kan ada gitu. Nah, tapi kalau mereka mau mundur 3 bulan, 4 bulan, nah itu kan lebih meringankan sambil Inter mencari akal. Bagaimana nih situasi ini supaya tidak berlarut-larut kan seperti itu gitu loh. Nah, udah. Tapi di 2020-2021 itu luar biasa sekali. Conte akhirnya kita menjadi juara Liga Italia. Nah, tapi puncaknya juga 2021-2022 Conte berselisih paham dengan manajemen karena keinginannya dia tetap mempertahankan pemain-pemain yang ada, sementara Inter Suning maunya dijual pemain-pemain karena untuk nutupi utang-utang gitu. Tapi itu memang harus dilakukan gitu. Kalau enggak siapa yang mau bayar utang kan gitu. Makanya kenapa Inter suntikan dana itu kan dari Oktri, teman-teman. Sahabat Bombok tahu kan bagaimana Oktri meminjamkan ke Inter 270 juta gitu loh. Nah, artinya satu perusahaan, satu klub. Jadi kalau terjadi kondisi krisis kayak begini, ya siapa yang akan mengganti? Ya mereka harus mencari akal gitu loh. Nah, akhirnya udah Lukaku nggak mau dijual. Si Lukaku dulu katanya cinta banget sama Inter. Tapi waktu tawaran Chelsea datang ya susah nolak sahabat Bombok. Kipas-kipasnya 2 triliun untuk Inter, gaji dia 12-13 juta euro setahun gitu. Susah nolak gitu loh. Hakimi juga begitu, dijual 60 juta. Nah, gajinya kalau nggak salah 9-10 juta itu di PSG ya. Artinya kita harus realistis juga sahabat Bombok dan berpikir objektif ya. Kalau yang namanya bisnis ya susah. Kalau dulu zamannya Moratti kita tahu kecintaan dia terhadap Inter, kecintaannya dia terhadap sepak bola kita nggak bisa pungkiri gitu loh. Tapi ya zaman sekarang udah berubah. Kita juga harus berubah cara berpikir kita, cara melihat sesuatu. Kita nggak bisa lagi, Suning out, wow Inter jelek, wow pelatih pecat. Nah, nggak bisa begitu sahabat Bombok. Kita harus melihat semua sisi bola ini. Kita nggak aja melihat pertandingan terus mainnya jelek terus gini-gini. Kita harus melihat bagaimana dasarnya gitu loh. Nah, sahabat Bombok tahu ya bagaimana setelah eranya Moratti nggak ada piala-piala yang didapatkan. Tapi di zaman Suning sahabat Bombok bisa lihat 6 tahun terakhir kita mendapatkan 4 piala dan kita 3 tahun 4 tahun terakhir kita berebut juara. Ya, kita menjadi kompetitif gitu loh. Artinya ini kan bagus. Perkembangan Inter ini kalau menurut gua pribadi ya, ini luar biasa dan gua salut dengan Suning. Bagaimana mereka memanage keuangan Inter, memanage pemain-pemain dan semuanya gitu. Tapi ya itu, nggak ada yang menduga. Siapa yang menduga? Suning waktu masuk ke Inter 2016 mana pernah terpikir akan ada Covid, akan ada pandemi seperti ini? Nggak ada. Nah, itulah yang namanya kita berbisnis. Resiko tuh nggak ada yang tahu. Nah, inilah resikonya. Nah, udah Covid datang ya udah nggak bisa. Terus yang kedua, setelah Covid datang dan dihajar masalah keuangan kedua, pemerintah Cina membuat aturan terhadap pengusaha-pengusaha Cina tidak boleh berinvestasi di luar negeri. Dibatasin karena Inter sudah dibeli ya nggak bisa lagi. Akhirnya sekarang nggak bisa Suning memberikan suntikan dana untuk Inter dari dana yang ada di Cina, nggak boleh gitu loh. Nah itu ya sahabat Bombok. Jadi itu permasalahannya. Bahkan kalau nggak salah Jiangsu ya, kalau nggak salah nama klub Suning yang punya di Cina itu juara, setelah juara dibubarkan klubnya. Salah satu kalau nggak salah mantan pemain Inter Eder ada di sana gitu. Saking krisisnya, saking dibatasinnya gitu loh. Nah jadi luar biasa sahabat Bombok. Nah itu yang terjadi sebenarnya antara Suning. Nah sekarang kemarin-kemarin kan sahabat Bombok banyak sekali terutama nih ya fans Italia yang fanatik itu kan udah bikin tulisan-tulisan Zhang pergi, Suning out, kan banyak sekali gitu loh. Nah kita nggak ada masalah siapapun yang memimpin Inter, siapapun pemilik Inter ya kita sebagai fans sah-sah aja, nggak akan ada masalah. Tapi ya kita juga berpikir dan berpendapat juga harus logik juga dong, ya kan, objektif juga gitu loh. Ya, makanya kenapa gue bahas topik ini gitu loh. Karena kita nggak bisa melihat sesuatu itu dengan cara pandang kita gitu. Coba sahabat Bombok ya, berpikir sebagai seorang pebisnis. Sahabat Bombok sudah masukin dana 1 triliun ke satu perusahaan. Perusahaan ini merugi terus gitu loh. Bagaimana caranya? Memangkas ya udah pemangkasan ya. Misalnya ada aset yang harus dijual untuk nutupin ini ya itu yang dijual sama. Kayak di bola ya, kayak tim asetnya apa ya pemain yang dijual. Nggak ada loh
tim top itu yang mau menjual pemainnya, kecuali ya terpaksa ya itu masalah keuangan. Kalau misal Lukaku saat itu Hakimi nggak dijual, mungkin Inter udah bangkrut gitu loh. Itu yang perlu kita tahu gitu, sahabat Bung Bob. Nah, sekarang dengan kejadian sekarang ya Suning kan udah ada. Sekarang kan dia mau jual 1,2 M euro gitu loh. Nah, kenapa dari kemarin-kemarin dia tolak ukur istilahnya mundur maju gitu loh untuk menjual? Karena ya siapa yang nggak tahu Inter ini, sahabat Bung Bob, yakin dan percaya 2-3 tahun ke depan ini gila harganya, bakal naik gitu loh. Kenapa? Itulah yang namanya investasi dia, yang dia tanamkan selama 6 tahun di Inter, itu akan menjadi gitu. Yang namanya investasi itu tidak terjadi dalam 1 malam, tidak terjadi dalam 1 tahun gitu loh. Nah ini gitu loh, jadi cara berpikir seorang pebisnis itu kan seperti itu gitu. Nah tapi ini ada satu berita yang pengen gue bacain ke sahabat Bung Bob. Nah ini terlepas dijualnya Inter atau enggak sama Suning tergantung ini. Ini ada dari Cina ya. Ini keputusan Suning menjual Inter sangat ditentukan oleh Kongres PKC November ini. Partai Komunis Tiongkok ya akan mengadakan kongres pada November nanti dan membahas langkah investasi dalam dunia sepak bola internasional. Nah, ini kan Suning berarti termasuk dong. Nah, PKC yang dulu mendorong perusahaan Cina agar berinvestasi di dunia sepak bola internasional kini akan mengambil langkah sebaliknya, yakni lebih memprioritaskan pengembangan sepak bola dalam negeri Tiongkok. Hal ini dinilai akan memperkuat langkah Suning dalam menjual Inter. Nah, sahabat Bung Bob yang pengen sekali dijual Inter, Suning keluar, ya ini kemungkinannya bisa terjadi. Tapi kita tunggu aja November. Benar nggak? Tapi kalau yang gua lihat, ya sampai saat ini, ya Suning sih masih pengen bertahan. Yaitu katanya ada suntikan dana, ya gua juga belum tahu beritanya dari mana gitu. Tapi pada dasarnya, siapa sih yang nggak mau investasi di Inter ini luar biasa gitu. Bahkan ya sekarang kan pengusaha-pengusaha Amerika, Arab kan udah banyak yang mengincar Inter gitu. Tapi Suning katanya maunya menjual ke pengusaha yang dia berbasis di Amerika. Tapi kita nggak tahu lah, kita tunggu aja. Tapi pada intinya sahabat Bung Bob, kita berterima kasih sama Suning karena dia yang membangun fondasi Inter, memperkuat Inter sampai saat ini gitu loh. Nah, udah 4 piala yang didapatkan. Nah, kita juga terjadi hal-hal seperti ini nggak gampang untuk pemain, untuk pelatih, untuk manajemen gitu loh. Kenapa? Karena memang kompleks sekali sebenarnya permasalahan Inter nih. Masalah keuangan itu ya pastilah kayak kita aja lah. Kalau sahabat Bung Bob ya punya anak, punya istri, punya keluarga, hari ini nggak bisa makan, bagaimana? Apa yang sahabat Bung Bob lakukan? Sama aja seperti itu gitu. Pasti kita akan berusaha mencari makan untuk anak istri kita, untuk keluarga kita. Nah sama juga. Suning juga berusaha bagaimana Inter ini tetap hidup, bagaimana dia bisa menafkahi pemain-pemain dia, membayar gajinya, membayar gaji karyawannya, pasti itu yang dilakukan. Nah, itulah sahabat Bung Bob. Nah, sekarang sepak bola ini bukan hanya sekedar hiburan, bukan hanya sekedar entertain. Bola ini sekarang adalah ajangnya bisnis. Bisnis adalah bisnis. Yang namanya dia udah berhabis-habisan sampai 700 juta euro untuk masukin modal ke Inter, pasti dia pengen balik modal, bahkan dia pengen untung gitu. Ya wajar-wajar aja. Dia pasti mencari pemain, mencari pembeli. Sama kayak sahabat Bung Bob. Sahabat Bung Bob mau beli kemeja, pasti nggak asal comot, benar nggak? Nggak asal comot pergi ke toko comot langsung nggak. Sama juga Inter juga nggak mau menjual ini, tidak akan kesembarangan orang. Orang yang mau beli Inter juga nggak asal comot juga gitu. Pasti dia pengen tahu seperti apa kondisi sebenarnya gitu loh. Jadi sahabat Bung Bob, kita berharap yang terbaik buat Inter. Bagaimanapun, mau itu Moratti, mau Pak Erik, mau Suning yang pemilik Inter, kita tetap support kan sampai saat ini gitu loh. Artinya sebagai fans setia, siapapun pemiliknya, siapapun manajemennya, tapi kalau nama klubnya Inter, kita yang mendukung, kita yang memberikan yang terbaik buat mereka gitu loh. Bukan menghujat, bukan bla 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 gitu loh. Kalau gua seperti itu ya, sahabat Bung Bob boleh berkomentar atau siapapun boleh berkomentar. Bagaimana komentar sahabat Bung Bob tentang ini gitu. Kalau gua melihat ini kan beritanya kan ini semuanya real ya yang terjadi. Bagaimana pengambil alihan, terus apa yang terjadi sampai akhir Inter krisis seperti sekarang. Tapi ya luar biasa. Kenapa? Kita masih berkutat untuk menjadi juara. Walaupun sekarang di awal musim ini aja kita menurun. Tapi gue yakin kita akan bangkit sahabat Bung Bob ya. Di Sabtu jam 23 waktu Indonesia Barat kita akan ketemu Roma. Kita harus meyakinkan diri kita Inter bisa menang melawan Roma. Siap sahabat Bung Bob? Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye.
Bye bye, ci vediamo.